Kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 12 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemukan katakan amin. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah hari ini, cinta dan pengorbanan. Amin. Cinta dan pengorbanan. Memang ini satu paket. Cinta dan pengorbanan itu adalah satu paket. Namun kalau cinta tanpa pengorbanan itu akan menjadi persoalan besar. Amin. Cinta tanpa pengorbanan adalah cinta palsu. Tapi cinta disertai dengan segala pengorbanan adalah cinta sejati. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki cinta sejati yang diajarkan Tuhan pada kita. Amin. Karena di luar Tuhan, kita tidak akan mengalami cinta sejati. Cinta sejati itu hanya ada di dalam Tuhan, dan cinta sejati itu hanya melalui Tuhan. Amin. Di luar Tuhan, cinta palsu. Di luar Tuhan itu cinta palsu. Amin. Ada lagu-lagu dunia itu bilang, cinta, 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 cinta karet, cinta sampai melengket. Itu omong kosong. Saudara, cinta yang sejati, yang kuat, membawa kekuatan, membawa kemenangan hanya melalui Yesus. Amin. Makanya kita menjadi orang yang sangat beruntung. Bilang kita adalah orang yang sangat beruntung. Karena kita mendapatkan cinta sejati. Cinta yang sebenarnya hanya datang dari Tuhan. Amin. Kenapa kita mau supaya memiliki cinta sejati yang dari Tuhan? Karena Tuhan sudah mengajarkan kita cinta dan pengorbanan. Amin. Tuhan lebih dahulu mengajarkan kita tentang cinta. Oleh karena cinta dia datang ke dalam dunia. Oleh karena cinta dia rela tinggalkan takhta kerajaannya. Jalannya dia semas, semuanya dia semas, semuanya dia tinggalkan semuanya karena cinta. Amin. Dia datang ke dalam dunia. Dia rela lahir di kandang Bethlehem, di tempat kambing domba, ya, di dalam palungan yang sangat hina. Dia siap lakukan semuanya hanya karena dia mencintai saudara dan saya. Amin. Hanya karena dia mencintai kita. Dia mau menjadikan kita umat pilihannya, umat yang hidup penuh dengan kemenangan. Melalui cintanya kita akan mengalami kemenangan. Amin. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas beberapa hal tentang cinta. Ya, hati-hati yang masih muda, hati-hati. Kalau ada seorang cewek datang bilang aku mencintai engkau, hati-hati, lihat dulu. Amin. Lalu ada seorang cowok yang datang bilang aku mencintai engkau, hati-hati, lihat dulu. Karena apa? Karena cinta itu ada satu paket dengan pengorbanan. Amin. Cinta tanpa pengorbanan adalah cinta palsu. Cinta sejati yang hanya ada di dalam Tuhan. Cinta disertai dengan pengorbanan. Rasul Paulus ketika dia mengalami Tuhan, hidup dalam Tuhan, dia mulai membangun hubungan cintanya dengan Tuhan. Rasul Paulus rela mengorbankan segalanya, bahkan hidupnya dia mengorbankan. Dia mengalami siksaan, olokan, aniayaan, bahkan dia mengalami
penjara, bahkan dilempar, dibuang ke penjara, siksa, dianiaya di pasar-pasar, Rasul Paulus dia mau berkorban karena dia punya cinta sejati, yaitu namanya Yesus. Amin. Karena dia sudah melihat betapa hebatnya cinta Tuhan, betapa hebatnya cinta sejati yang diberikan Tuhan bagi hidupnya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus tidak pernah melepaskan lagi cinta yang sebenarnya. Amin. Oleh sebab itu, kita lihat, ya, ada 4 hal menjadi pelajaran kita hari ini bicara tentang cinta, ya. Yang pertama, cinta sejati adalah cinta yang walaupun di tengah kesulitan pun tetap kuat. Amin. Kalau cinta sejati sudah melekat dalam kehidupan kita, apapun masalahnya, apapun persoalannya, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tadi pagi kami masih baca firman Tuhan. Ya, saya memberikan tema kecil tadi pagi. Hidup tertib melalui firman. Amin. Hidup tertib melalui firman. Kita dulu hidup tidak tertib. Hidup kita semau kita, semau gue. Tapi ketika kita mulai ada di dalam kebenaran firman, semakin tenggelam di dalam firman, hidup kita yang dulu tidak tertib sekarang sudah mulai tertib. Makanya orang kalau hidupnya ada di firman Tuhan, hidupnya ada kebenaran, hidupnya akan menjadi hidup yang tertib. Amin. Tertib. Tidak huru-hara sembarang. Tidak buat masalah kiri kanan. Itulah orang yang ada di dalam firman, hidupnya pasti tertib. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam cinta sejati kita, yaitu cinta kita pada Tuhan, maka ketika kita menghadapi tantangan pun kita akan tetap kuat seperti Rasul Paulus. Amin. Cinta sejati adalah cinta yang walaupun di tengah kesulitan pun tetap kuat. Kita tahu kita sebagai umat pilihan Allah, orang percaya, tidak terlepas daripada kita akan menghadapi masalah setiap hari. Amin. Setiap saat dan setiap waktu kita mengalami tantangan, masalah, persoalan. Ada intimidasi. Ada hal-hal yang kita hadapi dengan segala kekerasan. Tapi kalau kita ada di dalam firman Tuhan, kita akan tetap kuat. Amin. Kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ada di dalam Tuhan. Walaupun di tengah badai pun kita akan tetap kuat. Tetapi kalau orang di luar Tuhan, ketika ada badai datang, dia akan lari ke tinggal Tuhan. Amin. Banyak orang lari ke tinggal Tuhan karena ada badai, karena ada masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Siloam Yerusalem, walaupun ada badai, tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah cinta sejati. Cinta sejati itu tidak pernah mundur. Amin. Tidak pernah mundur. Kalau kita sudah mengalami cinta sejati, cinta yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mundur selangkah pun dari Tuhan. Amin. Badai walaupun datang menerpa kita, tapi kita tidak akan pernah lari dari Tuhan. Amin. Ikut Tuhan itu siap. Amin. Ikut Tuhan itu berarti siap. Satu keputusan yang harus kita ambil, yaitu kita tetap kuat walaupun kita diserang habis-habisan. Amin. Walaupun kita ditantang habis-habisan. Itulah orang ikut Tuhan. Ikut Tuhan tanpa tantangan bukan ikut Tuhan. Amin. Cinta sejati yang sebenarnya adalah cinta yang siap menghadapi persoalan. Cinta sejati yang sebenarnya adalah cinta yang walaupun dalam menghadapi situasi yang sulit, dia akan tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah cinta sejati. Kita mau berkorban. Amin. Cinta tanpa pengorbanan adalah cinta palsu. Ya. Seringkali orang tidak kuat ketika dia menghadapi persoalan. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak melekat dengan firman, tidak melekat dengan kebenaran, kita akan gampang menjauhkan diri daripada Tuhan.
Hari ini ada beberapa orang, ya, ada 5 orang, ya, yang akan mengikuti perjamuan kudus pertama. Mereka sudah berkomitmen melalui firman Tuhan hari ini. Katakan bahwa saya akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak gampang, saudara. Amin. Ikut Tuhan itu melalui keputusan mutlak. Apapun yang terjadi, kita tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi itu, cinta sejati adalah cinta yang walaupun di tengah kesulitan pun tetap kuat. Itu di dalam ayat yang ke-10 tadi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Amin. Di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, di dalam kesulitan apapun, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat menghadapinya. Amin. Tetap kuat menghadap, tidak akan lemah, tidak akan mundur, ya. Tidak akan takut sedikit pun, saudara. Sebentar jemaat Tuhan keluar, nanti lihat di depan papan nama kita nanti sebentar. Ada tangan-tangan jahil yang merusak, merobek papan nama. Tapi apakah itu akan membuat kita takut? Amin. Walaupun kita menghadapi persoalan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah cinta sejati. Cinta sejati yang tidak pernah mundur walaupun menghadapi tekanan. Amin. Kita ini adalah debu dan abu, tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan dan membuat kita menjadi indah di pemandangannya. Maka kita percaya siapapun orangnya tidak akan mampu menghadapi kuasa Allah yang hebat, dan dia tidak akan bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan berjanji Dia yang akan melindungi kita. Amin. Yang kedua, cinta sejati dapat membuktikan bahwa kita adalah pelayan-pelayan yang siap melayani dengan segala kesabaran. Amin. Cinta sejati itu kita perlu membuktikan. Jadi kalau ada orang bilang saya cinta Tuhan, saya mencintai Tuhan, mencinta sejati, buktikan dulu. Amin. Kita perlu tunjukkan bukti kita. Bukti cinta kita kepada Tuhan itu model bagaimana? Bukti cinta kita kepada Tuhan adalah tidak pernah mundur. Amin. Kita tetap melayani Tuhan. Buktikan bahwa kita adalah pelayan-pelayan Allah. Cinta sejati dapat membuktikan bahwa kita adalah pelayan-pelayan yang siap melayani dengan segala kesabaran. Amin. Sabar dalam melayani Tuhan. Walaupun dapat tekanan bagaimanapun, walaupun dapat tantangan bagaimanapun, walaupun dapat masalah bagaimanapun, seorang pelayan dia selalu sabar. Amin. Sabar. Itulah bukti sabar dalam pelayanan. Sabar menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Itu kita selalu sabar. Amin. Sabar menghadapi persoalan, tetap sabar. Jangan gegabah. Kenapa banyak orang tiba-tiba jatuh dalam masalah besar? Kenapa banyak orang tiba-tiba jatuh dalam masalah yang seharusnya masalah sepele tapi tidak bisa diselesaikan? Kenapa? Karena ketika dia menghadapi masalah, dia tidak sabar. Orang yang tidak sabar itu gampang melakukan hal yang jahat. Amin. Orang yang tidak sabar menghadapi persoalan adalah orang yang sedang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan setan atau iblis. Itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak sabar. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi seorang pelayan menghadapi masalah harus sabar. Amin. Harus apa? Sabar. Jangan gegabah. Jangan cepat-cepat mengambil tindakan, tapi siap mengambil keputusan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan sampai kita begitu menghadapi masalah, kita langsung siap bertindak seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Kita mau tunjukkan kekuatan kita. Tidak boleh. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita tetap sabar. Karena orang yang sabar akan disayangi Tuhan. Ya. Belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan baik-baik. Ya. Cinta sejati adalah cinta yang mau mengorbankan segalanya. Ya.
Yang ketiga, cinta sejati adalah cinta yang mau mengorbankan segalanya demi cintanya. Amin. Demi cintanya, dia mengorbankan segalanya. Amin. Cinta yang sejati itu adalah cinta yang mau mengorbankan segalanya untuk cintanya. Amin. Tebas sekali. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali merdeka tetap. Sekali NKRI tetap NKRI. Itulah cinta sejati. Amin. Yesus mencintai kita dan mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Itulah cintanya. Ya. Kita lihat di Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Cinta sejati adalah cinta yang mau mengorbankan segalanya demi cintanya. Oleh karena cintanya kepada kita, Yesus rela mengorbankan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih sebagai Kristus, sebagaimana Kristus Yesus sudah juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Cinta sejati adalah cinta yang mau mengorbankan segalanya. Amin. Tanpa pengorbanan kita tidak akan bisa melihat sesuatu akan terjadi. Tanpa pengorbanan yang ada adalah masalah. Amin. Tanpa pengorbanan yang ada adalah persoalan. Tapi kalau cinta disertai dengan pengorbanan, kita akan melihat sesuatu yang akan terjadi. Amin. Mengorbankan, kita berkorban. Mencintai Tuhan, kita berkorban waktu, tenaga. Amin. Waktu, tenaga, bahkan hidup kita. Itu kita tunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan dengan segala pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan, kita tidak akan bisa melihat surga. Amin. Ketika kita mau mencintai Tuhan, kita harus korbankan segalanya. Segalanya kita harus lepaskan. Dosa kita lepaskan. Hal-hal yang melekat dalam hidup kita lepaskan semuanya. Itulah orang yang mencintai Tuhan. Amin. Jangan kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi kita melekat dengan dunia ini. Dunia sedang menguasai kita, membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Seorang yang mencintai Tuhan dengan cinta sejatinya, dia akan selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dia akan tahu hari ini hari apa, hari Minggu, ibadah jam berapa. Itulah orang cinta sejati. Ketika seseorang bilang saya mencintai kau, nanti kalau saya tunggu kau di mana? Kita ketemu di mana? Oh, ketemu di Senggol, ketemu di pasar Senggol. Malam-malam mama tua pergi di Senggol, tunggu, tidak ada yang datang. Ya, tidak ada yang datang. Kenapa? Karena dia bilang dia mencintai kita, ternyata dia pesan kita, janji kita sampai sana, dia tidak pernah datang. Itu namanya cinta. Cinta apa? Cinta monyet. Monyet itu kan suka lompat-lompat. Hati-hati kalau mau cinta, hati-hati ya. Buat anak-anak muda hati-hati. Kalau dia bilang mau cintai kita, lihat dulu. Jangan sampai cinta monyet, roh monyet yang datang. Kalau roh monyet yang datang, dia akan lompat sini dan lompat sana. Itu bukan cinta sejati. Kita perlu hidup di dalam cinta sejati dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia, kau minta pada Tuhan, amin. Minta pada Tuhan, Dia akan kasih cinta sejati. Hari-hari ini, kalau kita tidak melekat diri dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang rugi. Ya, saya masih ingat ada satu lagu bilang begini, ya. Kini aku tahu dan aku merasakan cinta yang ku cinta di dalam dunia. Kini baru ku tahu apa artinya cinta.
cinta membuat aku sengsara. Hati-hati, kalau cinta palsu akan membuat kita jadi sengsara. Amin. Tebes kalale, bilang Tebes, saya ingat lagu dulu. Sekarang baru saya mengerti firman Tuhan dan saya mulai, ternyata ini lagu saya harus gali kembali. Amin. Hati-hati. Cinta itu kalau cinta palsu yang membuat kita akan kemudian jadi sengsara. Manusia boleh tinggalkan kita, orang tua boleh tinggalkan kita, anak boleh tinggalkan kita, suami boleh tinggalkan kita, istri boleh tinggalkan kita. Jangan coba-coba tinggalkan Tuhan. Amin. Dia cinta sejati kita. Dia tahu apa hidup kita, dia tahu apa kesulitan kita, dia tahu apa kesukaran kita. Yesus itu cinta sejati. Dia cinta sejati, dia tinggalkan takhta kerajaannya, datang ke dalam dunia. Dia mau mati dan bangkit untuk kita. Itulah cinta sejati. Cinta dengan pengorbanan yang luar biasa hanya untuk menyelamatkan kita. Amin. Hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi nanti kemudian baru, oh kini aku tahu. Kini aku tahu dan aku merasakan cinta yang ku cinta di dalam dunia. Nanti kemudian baru tahu. Kini baru ku tahu apa artinya cinta. Cinta membuat aku sengsara. Kalau cinta palsu akan membuat kita jadi sengsara. Amin. Hari ini mulai bangkitkan semangatmu bahwa cinta sejati yang sebenarnya ketika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Ada di dalam Dia. Mengorbankan segalanya hanya untuk datang kepada Tuhan. Jangan uang ojek 2.000 saja pun alasan. Saya mau pergi tapi uang ojek tidak ada. Amin. Ini yang 4 orang di depan ini bukan jauh-jauh 1-2 kilo saudaraku. Ada mungkin sekitar 25 kilo. Ini Pak Minggus juga mungkin ada sekitar 25 kilo. Karena cinta sejati. Amin. Orang kalau cinta palsu hati-hati saudaraku. Hari ini banyak juga anak Tuhan punya cinta sama Tuhan tapi cinta palsu. Tapi sekali hati-hati kalau kita cinta palsu dengan Tuhan, kemudian kita akan jadi sengsara. Orang kalau coba-coba mencintai Tuhan tapi cinta palsu. Ada 10 orang kusta. Tahu 10 orang kusta? 10 orang kusta menikmati berkat Allah, menikmati kebaikan Allah, menikmati pertolongan Allah, tapi cinta sejati hanya 1 orang. Amin. Ketika dia melihat tubuhnya sudah pulih, dia kembali kepada Tuhan. Tapi yang 9 hilang terus. Amin. Sebetulnya surga itu berpesta pora ria luar biasa. Tapi karena 9 orangnya pergi terus, yang 1 datang ke surga bersuka cita hanya karena 1 orang saja. Hari ini kita mau memberikan satu keputusan bahwa saya mau mencintai Tuhan dengan cinta sejati saya. Apapun keadaannya, apapun sukarnya, apapun sulitnya, saya harus tetap ada dalam Dia. Amin. Dialah cinta sejati yang sebenarnya untuk kita. Ya. Makanya kalau orang dalam Tuhan, ada satu pujian lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Kalau cinta Tuhan, setiap hari lebih dalam di dalam Tuhan. Amin. Lebih dalam, setiap hari lebih dalam Tuhan. Jadi semakin hari semakin dalam di dalam Dia. Semakin dalam cinta yang sejati itu, cinta yang sebenarnya itu. Cinta yang mau memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita. Hanya Dia yang kita makin hari semakin dalam. Amin. Kau boleh dalam di dalam dunia ini, tapi kalau kau tidak dalam di dalam Tuhan, itu juga sengsara, membawa cinta yang membawa kesengsaraan. Amin. Kita sungguh-sungguh dalam Dia. Yang keempat, cinta sejati adalah cinta yang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Melayani dengan sungguh-sungguh. Ya.
Saya dulu disuruh berdoa saja pun saya senang sekali. Sampai kemudian saya disuruh bawa puji-pujian, lebih senang lagi. Kenapa? Seorang pelayan harus seperti itu, amin. Siap. Cinta sejati itu siap melayani, bukan mau dilayani, amin. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kita. Itulah cinta sejati. Cinta sejati yang tidak mau dilayani, tapi mau melayani, amin. Itulah cinta Yesus buat kita. Makanya kita harus makin dalam di dalam Dia, saudara. Mencintai itu bukan hanya sekedar cinta. Kalau cinta itu hanya sekedar cinta, itu hanya sekedar melengket, sekedar melepas. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mulai membangun keintiman cinta kita, cinta sejati dengan Tuhan. Kita lihat di Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat 28. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia datang melayani bukan untuk dilayani, bahkan sampai Dia memberikan nyawanya untuk menebus hidup kita. Itulah cinta sejati. Ketika kita melayani Tuhan, kita juga harus siap untuk menerima tantangan yang kita hadapi. Amin. Jangan pernah takut. Bilang jangan pernah takut. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Dia, kita sungguh-sungguh mencintai Dia, mau menjadi seorang pelayan yang baik, terima. Amin. Terima tantangan. Saya bersyukur saudara yang dikasih Tuhan. Saya pergi ke Texas dengan hujan angin, badai, bahkan jatuh di dalam lubang ketika jalan tidak ada lagi karena sudah penuh air, banjir penuh jalan. Tiba-tiba motor jatuh dan saya jatuh ya di dalam air-air. Bahkan sampai jalan yang terlepas itu banjir turun ya. Saya templias di situ. Tapi saya sungguh-sungguh saya percaya bahwa Tuhan lihat hati saya. Amin. Tuhan lihat hati saya. Saya sedang berjuang, saya sedang mengorbankan segalanya untuk jiwa-jiwa yang ada di sorga. Amin. Untuk jiwa-jiwa yang ada di sorga. Saya berdoa, saya bergumul. Satu ketika pemuda-pemuda, ya orang-orang tua di sorga harus mengalami Tuhan, harus terima Yesus, harus diselamatkan. Amin. Apa yang terjadi? Doa saya, pergumulan saya untuk mendapatkan mereka, untuk memenangkan mereka ini. Ini bukan sedikit, saudaraku. Ini bukan kesaksian ini. Ini bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. Amin. Pergumulan saya itu bertahun-tahun. Dan apa yang terjadi? Fakta membuktikan Bapak tua yang ada ini orang tua, ya. Bapak tua ini rupa-rupanya mungkin kepala suku kan di sana, komeng. Ya, ini kepala suku ini, saudara ketahui. Mereka ini keluarga besar sekali. Kalau Bapak tua sudah terima Yesus, maka semua akan diselamatkan. Amin. Kita pertahankan buat Yesus. Dan saya percaya satu persatu Tuhan lihat perjuangan saya, Tuhan lihat pengorbanan saya, dan Tuhan akan jamah setiap mereka akan mengalami Tuhan semuanya. Amin. Ini pemuda-pemuda harapan. Saya rindu sekali beberapa anak perempuan yang diselamatkan, saudaraku. Tapi itu tidak seberapa. Tapi saya yakin baru Jelly, ya, Jelly dengan Ika saja siap menghadapi tantangan dan mereka aman sampai hari ini. Amin. Apalagi ketika dia pun saudara-saudara dongin, dia pun bapak sendiri menerima Tuhan Yesus. Percaya bahwa Texorok akan ada kemuliaan Tuhan yang besar terjadi di sana. Texorok akan dimenangkan bagi kerajaan sorga. Amin. Bilang Texorok dimenangkan bagi kerajaan sorga. Iya. Akan masih ada lagi yang akan dalam bulan ini atau bulan depan mereka akan menyerahkan diri. Amin. Mereka sudah siap-siap. Kita banyak berdoa, amin. Bahwa perjuangan kita, pengorbanan kita untuk membawa jiwa datang pada Tuhan, itu bukanlah hal biasa. Itu bukanlah hal yang membuat kita ongkang-ongkang, tapi kita sungguh-sungguh berjuang dengan penuh pengorbanan. Amin. Pengorbanan.
Kalau kita mau berkorban, mau melayani jiwa-jiwa datang pada Tuhan, itu harus siap. Amin. Harus siap. Jangan sampai kita melayani mau cari uang. Amin. Mau cari uang. Saya tidak pernah melayani tekstur cari uang. Betulkah tidak? Betulkah tidak? Amin. Tidak pernah saya cari uang. Saya mau cari jiwa bagi kerajaan sorga. Amin. Sedangkan masalah uang Tuhan yang tahu. Amin. Tuhan tahu hidup saya. Saya melayani Tuhan, kan saya punya bapak, saya punya bos, dia punya segalanya. Kenapa saya pikir dengan uang? Yang saya pikirkan adalah jiwa-jiwa ini harus bawa kepada Tuhan. Amin. Hidup saya Tuhan yang tahu. Amin. Bapa di sorga tahu. Kita mau sungguh-sungguh dengan Dia. Dan oleh sebab itu kita mau ya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita juga siap mau berkorban ya untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Semua berkorban. Mari kita semua angkat tangan kita. Semua angkat tangan pada Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hidup saya. Biarlah hidup saya ini Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Mulai hari ini saya siap relakan waktu, kesempatan, tenaga, apapun, saya mau berkorban untuk membawa jiwa datang pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya.